Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning my students. How are you today? Alright, as what I had said to you last meeting that today I'm going to give you the new materi. Okay, Ibu akan memberikan materi baru, sebuah video pembelajaran yang membahas tentang materi simple past tense dan ini akan menjadi materi di pertemuan kelima kalian in our fifth meeting, right? Oke, kita langsung saja. Apa itu simple past tense? Okay, this is the definition of simple past tense. Ibu sudah pernah mengajarkan sebelumnya di semester 2 ini juga ya, tapi di pertemuan bulan Februari kemarin ketika kita belum mengalami masa work from home or learning from home, tetapi tidak salahnya Ibu permantap lagi materinya di video pembelajaran ini. Baik, apa itu simple past tense? Simple past tense digunakan untuk membicarakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir pula di masa lampau dalam waktu yang spesifik. Kalimat dalam simple past tense ditandai dengan kata kerja kedua atau verb to yang menunjukkan waktu lampau. Baik, mudah-mudahan adik-adik belum lupa dengan hafalan verb 2-nya kalian ya, yang kalau tidak salah Ibu tugaskan di semester 1 kemarin. Baik, ini adalah definisi dari simple past tense. Oke, kita lanjut lagi ke formulanya atau rumusnya. Oke, ini rumus simple past tense. Seperti yang pernah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa simple past tense itu terbagi atas dua jenis kalimat atau bentuk, yakni bentuk verbal dan bentuk nominal. Untuk bentuk verbalnya, ini rumusnya. Kalau kita buatkan dia dalam bentuk kalimat positif, maka diawali dengan subjek, kemudian kita masukkan kata kerja bentuk keduanya, barulah kita tambahkan pelengkap objek. Ketika kita mengubah kalimat positif itu menjadi kalimat negatif, maka posisi subjek masih tetap di depan, tetapi ada penambahan did, auxiliary did, dan not di depan kata kerja, dan perlu diingat, dijadikan sebagai catatan bahwa verbnya yang tadinya bentuk yang tadinya bentuk kedua di kalimat positif, maka ketika kalimatnya berubah menjadi kalimat negatif, verb 2-nya tadi kembali ke verb bentuk pertama. Oke, dan ketika kalimat tersebut kita ubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka posisi subjek berada sesudah auxiliary did. Jadi did yang ditaruh paling depan, baru kita masukkan subjek, barulah ke verb bentuk pertama. Jadi verb bentuk kedua hanya kita pakai di bentuk kalimat positif. Oke, itu untuk rumus bentuk verbal dari simple past tense. Ya, saya kira mudah untuk dipahami. Bagaimana dengan bentuk nominalnya? Oke, kita lanjut saja. Oke, untuk bentuk nominal dari simple past tense, ya rumusnya tidak menggunakan kata kerja. Oke, namanya juga nominal. Nominal artinya dia hanya menggunakan to be. Kalau verbal, mudah-mudahan adik-adik tidak lupa definisinya ya. Kalimat verbal artinya kalimat yang menggunakan kata kerja kan. Nah, sedangkan kalau bentuk nominal ini artinya kalimatnya itu menggunakan to be. Kalau di simple past tense maka to be yang kita pakai adalah was dengan were. Oke, was dengan were. Adapun rumusannya sebagai berikut. Untuk kalimat positifnya, bentuk kalimat positifnya diawali dengan subjek, kemudian dimasukkan to be, was atau were. Jadi was atau were dipakai. Kita tentukan kapan pakai was, apa kita pakai was atau were tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya I atau she, oke. Kalau subjeknya she atau he atau it, maka tentu to be yang dipakai adalah to be was. Tapi kalau subjeknya adalah they, oke, they, you, we, maka to be yang dipakai adalah were. Setelah itu baru ditambahkan pelengkap adjektif atau kata sifat ataupun adverb, kata keterangan. Adapun bentuk kalimat negatifnya, rumusnya ya seperti ini. Subjek tetap ditaruh paling depan, kemudian masukkan to be-nya. Oke, baru kita tambahkan not ya di depan ini. Ini tidak sempat Ibu taruh not. Baru kita masukkan adjektif atau adverb-nya. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, to be-nya yang kita taruh paling depan. Karena semua kalimat yang depannya diawali dengan to be atau auxiliary, maka itu pasti artinya adalah apakah. Apakah itu adalah masuk kategori kalimat interrogatif ya.
Setelah itu baru ditambahkan subjek, baru diberi pelengkap adjektif atau adverb. Baik, ini hanya sebagai formulanya aja atau rumusnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh kalimatnya. Baik, kita mulai dari contoh kalimat simple past bentuk verbal. Masih ingat kan apa itu yang dimaksud dengan simple past bentuk verbal? Yakni kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja. Baik, di sini Ibu akan memberikan contohnya. Ini sudah Ibu lengkapi dengan terjemahannya biar tambah jelas dan lebih cepat dipahami ya adik-adik. Contoh yang pertama, my mom and I went to the market. Oke, my mom and I went to the market. Yang mana kata kerja bentuk keduanya di sini? Yang ini ya, went. Bentuk pertamanya adalah go, tetapi di sini kita memakai bentuk yang keduanya atau bentuk kedua yaitu went. My mom and I masuk kategori subjek. When verb bentuk keduanya, kemudian to the market itu masuk kategori kita lihat kembali rumusnya tadi biar lebih jelas. Oke, objeknya. Jadi to the market itu sebagai objek. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. I played football last month. Played ini adalah kata kerja bentuk kedua. I sebagai subjeknya. Jadi subjek, verb bentuk kedua, kemudian football last month ini sebagai objeknya. Saya bermain bola bulan lalu. Berikutnya, Ammar did not attend my birthday party. Oke, sebelumnya Ibu ulangi kembali. Untuk contoh nomor 1 dengan contoh nomor 2 ini adalah masuk kategori kalimat positif. Untuk yang barusan Ibu bacakan, Ammar didn't attend my birthday party, ini adalah kalimat negatif. Ini kata kerjanya adalah attend, sudah kembali ke kata kerja bentuk pertama. Karena memang sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa untuk verbal simple past di kalimat negatif, maka kata kerjanya kembali ke bentuk kata kerja original, kata kerja bentuk pertama atau yang aslinya. Berikutnya, last month we didn't come to the flag ceremony. Bulan lalu kami tidak menghadiri upacara bendera. Baik, ini masuk kategori kalimat negatif juga, oke? Jadi menggunakan did yang ditambahkan not, kemudian come ini adalah original verb atau kata kerja pertama, bukan kata kerja bentuk kedua yang kita pakai di sini. Baik, yang contoh nomor ini, contoh yang ini sama yang ini adalah kalimat negatif. Kemudian yang ini adalah kalimat interrogatif. Did you go to the school yesterday? Oke, did diawali dengan auxiliary did. Oke, did your mom give you money? Oke, jadi contoh yang ini dan ini adalah kalimat interrogatif. Ciri-cirinya diawali dengan auxiliary, kemudian ada tanda tanyanya seperti ini. Baik, saya kira itu penjelasan untuk contoh soal simple past tense bentuk verbal. Bagaimana dengan yang bentuk nominalnya? Oke, kita langsung saja. Ini contoh soal bentuk nominal atau dalam bentuk yang tidak memakai kata kerja. Baik, lihat di contoh yang Ibu tuliskan di sini nggak ada satupun yang menggunakan kata kerja kan? Ya, karena memang ini bukanlah kalimat verbal simple past tapi nominal simple past. Ciri-cirinya apa? Menggunakan to be. Oke, I was here last night. Jadi ini subjeknya, ini to be-nya, kemudian ini here last night ini adalah adverb. Oke, adverb of time. We were late yesterday. Oke, we were late yesterday. Ini subjeknya, ini to be-nya. Late yesterday ini adalah adverb of time, kata keterangan waktu. He was not happy because of me. Baik, untuk contoh dan ini adalah contoh kalimat positifnya. Yang ini adalah contoh kalimat negatifnya. He was not happy because of me. Oke, he was not happy because of me. Jadi subjek, to be yang ditambahin not, baru ditambahkan di belakangnya ada adjektif, kemudian ada adverbnya juga di sini. Baik, they were not home last night. Oke, masih kalimat negatif ya. They were not home last night. Subject, to be yang ditambahin not, kemudian ada adverb of place dan adverb of time-nya di sini yang digabungkan. Home adalah adverb of place, last night adalah adverb of time, kata keterangan waktu, yang ini kata keterangan tempat. Oke, gimana dengan kalau dia kita ubah ke kalimat negatif? Ya, bentuknya adalah seperti ini. Was she pretty? Apakah dia cantik? Oke, jadi diawali dengan to be ditaruh paling depan, kemudian dimasukkan subjeknya baru adjektifnya. Were you at Dina's house? Oke, apakah kamu tadi di rumahnya Dina? Gitu ya. Nah, ini diawali dengan to be,
kemudian subjeknya, baru kata adverbnya di belakang. Baik, jadi itu adalah contoh soal nominal simple past dalam bentuk nominal sentence. Mudah-mudahan adik-adik sekalian paham. Baik, berikutnya Ibu memberi tambahan sumber biar kalian lebih kaya dengan vocabulary. Ini adalah daftar regular verb yang bisa kalian baca-baca ya, dan sebisa mungkin kalian hafalkan, dan nanti kalian bisa masukkan ke dalam tugas nanti yang akan Ibu berikan di akhir tutorial video pembelajaran ini. Jadi ini namanya verb original, oke, kata kerja bentuk pertama. Yang kita pakai di verbal simple past tense itu adalah yang ini, verb bentuk keduanya. Ini verb bentuk ketiganya ini nggak kita pakai di kalimat simple past tense bentuk verbal. Ini terjemahannya. Jadi yang kita pakai adalah yang ini, oke, yang bentuk kedua, verb bentuk keduanya. Ini adalah daftar regular verb ya, sebagai tambahan materi atau pengetahuan buat adik-adik bahwa verb itu terbagi atas dua, ini reguler dan ini sambungannya ya, reguler dan irregular, oke? Sebelum masuk irregular, Ibu kembali tampilkan ini ya, ini sambungan dari daftar reguler yang pertama. Jadi reguler itu adalah kata kerja yang beraturan, oke? Kalau dia beraturan, ciri-cirinya hanya ditambahin ed aja di belakang kata kerja original, oke? Jadi cuma ditambahin ed saja, coba lihat, Ibu buktikan ya. Oke, ini cuma ditambahin ed aja dari verb originalnya. Tapi kalau dia irregular verb atau kata kerja tidak beraturan, namanya juga tidak beraturan, maka ada perubahan dari verb originalnya, dari kata kerja bentuk dasar atau awalnya atau satunya. Oke, contohnya seperti ini: awake, awoke, awoken. Ini ada perubahan ya. Ya, yang akan kita pakai di simple past tense itu ya adalah yang ini, yang kata kerja bentuk kedua. Oke, jadi ini untuk adik-adik baca-baca saja sebagai tambahan sumber vocabulary untuk nanti adik-adik mengerjakan tugas yang akan diberikan di akhir video pembelajaran ini. Oke, ini ada sambungannya lagi. Ada keep, kept, artinya menjaga, lends, artinya meminjamkan, dan seterusnya sampai dengan swing, swang, artinya ayunan. Baik, saya kira itu saja materi dari Ibu untuk kalian di pertemuan kelima, dan ini adalah tugas yang wajib kalian kerjakan. Antara lain, tuliskan 10 kalimat berbentuk simple past tense. Oke, jadi bisa berbentuk verbal, bisa juga nominal. Nah, kalimatnya itu tapi bersumber dari pengalaman pribadi atau kegiatan sehari-hari kalian selama melakukan aktivitas belajar dari rumah. Misalnya, kemarin kalian disuruh oleh orang tua kalian ke pasar membeli ikan misalnya, maka kalian bisa tuliskan di kalimat kalian, salah satu dari 10 tugas yang diberikan itu, saya pergi ke pasar membeli ikan kemarin ya, atau saya pergi ke pasar kemarin, atau saya membeli ikan kemarin. Nah, tinggal dicarikan saja apa bahasa Inggrisnya saya, kemudian setelah saya sebagai subjek, apa bahasa Inggrisnya pergi. Tentu yang pergi ini adalah karena kategori kata kerja, maka adik-adik harus masukkan dia ke kata kerja bentuk kedua. Baru apa bahasa Inggrisnya pasar, oke? Dan seterusnya. Intinya kalimat yang kalian buat yang sebanyak 10 nomor itu adalah kalimat real yang pernah kalian lakukan selama aktivitas belajar dari rumah atau learning from home ini diberlakukan oleh pemerintah. Oke, adik-adik, saya kira itu saja. Ya, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum Ibu tutup, sebelumnya ada informasi penting juga buat kalian bahwa nanti Ibu akan mengaktifkan kelas Zelo Walkie Talkie di pertemuan minggu ini yang grup umumnya ya, bukan grup kelas, yang grup umum. Setiap harinya nanti mulai jam 10 sampai dengan jam 12. Mulai Selasa 5 Mei sampai dengan Sabtu 9 Mei 2020. Sehingga kalau ada yang adik-adik tidak pahami sekaitan dengan tugas yang diberikan tadi yang 10 nomor itu, maka boleh ditanyakan di kelas Zelo tersebut. Oke? Dan ketika berada di kelas Zelo tersebut,
kalaupun kalian tidak ada pertanyaan, kalian wajib membacakan tugas yang telah kalian buat itu, dan nanti Ibu akan koreksi kalau misalnya ada yang salah. Sehingga hanya tugas yang benar saja yang kalian kumpulkan sama Ibu yang 10 nomor itu, sehingga nilainya kalian sudah pasti 100 ya, you got score 100. Oke, tugas yang telah selesai nanti kalian kerjakan, silahkan disetorkan ke Ibu via, seperti biasanya, via email suharnimodo3@gmail.com atau WA, Telegram, ataupun Messengernya Ibu. Oke, seperti itu adik-adik sekalian. Saya kira sudah jelas semua. Semoga apa yang Ibu jelaskan di video pembelajaran kali ini kalian bisa pahami semua dan bisa kalian terapkan. Sekali lagi, kalau ada yang tidak dipahami, nanti hubungi saja Ibu di kelas Zella Walkie Talkie yang akan mulai Ibu buka hari Selasa. Right, I think that's all my students. Happy study. Thank you. Have a nice day and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.